Kalau kalian dengar kata high heels, apa yang pertama kali muncul di kepala? Pasti identik banget sama feminitas, dunia fashion, dan perempuan kan? Tapi persiapkan diri kalian untuk sebuah kenyataan sejarah yang memutarbalikkan itu semua. Kenyataannya, high heel pada awalnya dirancang khusus, didesain spesifik buat laki-laki, dan bukan sekedar buat gaya-gayaan fashion, tapi tujuannya adalah buat dipakai perang. Mari kita time travel jauh ke Persia di abad ke-10. Saat itu, pasukan berkuda Persia menghadapi sebuah masalah mekanis yang cukup serius. Setiap kali mereka sedang menunggang kuda dan harus berdiri untuk menarik busur panah, kaki mereka selalu melorot dan sering tergelincir dari pijakan kaki pada pelana kuda. Apa solusinya? Mereka akhirnya mendesain sepatu khusus yang punya hak tinggi di bagian belakangnya. Fungsinya agar kaki para prajurit ini bisa terkunci dan jauh lebih stabil saat mereka harus membidik dan menembakkan panah. Jadi, sepatu berhak tinggi di zaman itu murni bukanlah barang fashion. Ini adalah murni teknologi perang. Lalu, bagaimana sepatu perang ini bisa menjadi tren? Ratusan tahun kemudian, di abad ke-17, duta besar dari Persia datang berkunjung ke wilayah Eropa dengan membawa serta pasukan berkuda mereka. Di sana, para bangsawan Eropa, khususnya yang ada di Prancis, melihat sepatu tersebut dan langsung tergila-gila. Raja Prancis saat itu, Raja Louis XIV, langsung mengadopsi gaya tersebut. Sang raja bahkan memakai high heels berwarna merah menyala, yang kemudian dijadikan simbol status kebangsawanan. Aturannya waktu itu, makin tinggi hak sepatunya, makin tinggi pula status sosial sang pemakai. Dan ingat, saat itu, tren sepatu ini adalah 100% fashion mutlak milik pria. Para perempuan belum ada yang memakainya sama sekali. Nah, perubahan besar terjadi di akhir abad ke-17. Para perempuan di Eropa mulai melirik dan ikut memakai high heels. Tujuannya sebagai sebuah bentuk persamaan gender dari sisi fashion. Mereka ingin terlihat setara dengan kaum pria dalam hal penegasan status sosial. Namun, ironinya, begitu perempuan mulai ramai memakainya, para pria justru perlahan-lahan mulai meninggalkan sepatu high heels. Kenapa? Karena lama-kelamaan sepatu tersebut mulai dianggap terlalu feminin untuk pria. Dan pada akhirnya, perempuanlah yang terus memakai sepatu berhak tinggi sampai detik ini. Sejarah mencatat, high heels berhasil berpindah gender secara total dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Ada fakta-fakta unik di balik high heels yang mungkin belum lo tahu. Tahu nggak model hak stiletto yang runcing itu? Namanya diambil dari nama sebuah pisau belati asal Italia. Karena bentuk haknya yang lancip itu memang sama persis dengan pisau tersebut. Di tahun 2019, Jepang menjadi negara pertama yang secara resmi melarang kewajiban memakai high heels di tempat kerja karena alasan kesehatan. Aturan ini lahir setelah gerakan campaign #Kuto meledak dan viral di sana. Lalu, seberapa mahal sebuah high heels bisa dijual? Sepatu high heels paling mahal di dunia adalah milik Harry Winston yang dibanderol seharga 3,1 juta dolar. Ya, wajar aja mahal, karena sepatunya memang dipenuhi dengan taburan berlian. Dari sepasang high heels, kita belajar sesuatu yang mendalam. Sesuatu yang selama ini lo anggap sebagai identitas mutlak dari satu kelompok. Bisa jadi di masa lalu adalah milik kelompok yang sama sekali berbeda. Identitas itu bukanlah sesuatu yang given atau turun dari langit. Dia selalu bisa berubah dan dikonstruksi ulang seiring berjalannya sejarah. Segitu dulu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!